Menjalankan bisnis memang memerlukan perencanaan yang matang. Tanpa perhitungan yang matang meskipun perusahaan itu besar, risiko kebangkrutan bisa saja terjadi. Dulu, banyak perusahaan besar yang hadir di Indonesia, namun sayangnya tidak bertahan lama, karena mengalami kebangkrutan atau hal lainnya. Perusahaan besar bisa bangkrut karena beberapa faktor, di antaranya karena hutang yang menumpuk, manajemen yang buruk, penurunan penjualan, dan kondisi ekonomi global yang tidak stabil. Selain itu, ada pula faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi kegagalan bisnis, dan akhirnya memaksa perusahaan tersebut meninggalkan Indonesia. Lantas, perusahaan besar apa saja yang hengkang dari Indonesia dan bangkrut secara global? Yuk simak selengkapnya. 7-Eleven atau yang biasa dikenal dengan Sevel, memutuskan untuk hengkang dari Indonesia pada tahun 2017 setelah beroperasi selama lebih dari 20 tahun di tanah air. Ada beberapa alasan utama yang mendorong keputusan tersebut. Pertama, persaingan yang ketat. Industri retail di Indonesia sangat kompetitif, dengan banyak pemain besar seperti Indomaret dan Alfamart yang sudah mendominasi pasar dengan jumlah gerai yang sangat banyak. Kedua, model bisnis yang tidak menguntungkan. Model bisnis 7-Eleven yang mengandalkan konsep toko 24 jam dan letak toko yang strategis, dengan banyak pilihan makanan siap saji, tidak berhasil menarik cukup banyak pelanggan untuk menghasilkan profit yang diharapkan. Ketiga, strategi yang kurang tepat. 7-Eleven awalnya mencoba untuk menjadi lebih dari toko retail pada umumnya, dengan menawarkan makanan siap saji dan minuman. Namun sebagian besar konsumen Indonesia lebih memilih retail yang menawarkan produk lebih sederhana dan lebih terjangkau. Keempat, kebijakan dan regulasi yang tidak mendukung. Faktor regulasi dan kebijakan pemerintah juga mempengaruhi keputusan 7-Eleven angkat kaki dari Indonesia. Aturan tentang izin operasi untuk tempat makan 24 jam, serta pembatasan dan pengawasan ketat di beberapa daerah, mempersulit operasional mereka. Sampai saat ini 7-Eleven masih sukses di banyak negara, terutama di Jepang, Amerika, dan Thailand. Namun seperti bisnis lainnya, 7-Eleven juga menghadapi tantangan dalam beberapa pasar global, dan harus menyesuaikan strategi mereka untuk tetap bersaing. PepsiCo, perusahaan multinasional yang terkenal dengan produk minuman seperti Pepsi dan Mountain Dew ini, memutuskan untuk menghentikan produksi di Indonesia pada tahun 2012. Beberapa alasan utama mengapa Pepsi meninggalkan Indonesia antara lain. Pertama, penutupan pabrik di Indonesia. Pepsi memutuskan untuk menutup pabriknya dan menghentikan produksi di Indonesia. Keputusan ini terkait dengan strategi perusahaan untuk lebih fokus pada pasar-pasar yang lebih besar dan menguntungkan, seperti di negara Tiongkok dan Amerika. Kedua, kondisi ekonomi dan persaingan pasar. Industri minuman di Indonesia sangat kompetitif sekali, dengan banyak pemain besar seperti Coca-Cola yang sudah menguasai pasar, mengakibatkan Pepsi kalah bersaing di negara ini. Ketiga, strategi bisnis global Pepsi. Pepsi berfokus pada pasar negara berkembang yang lebih besar dan lebih stabil secara ekonomi. Indonesia dianggap kurang strategis dibandingkan negara-negara lainnya dalam konteks pertumbuhan jangka panjang. Keempat, aturan regulasi dan pajak. Indonesia mengenakan pajak tinggi pada produk minuman manis dan bersoda, yang berdampak langsung pada margin keuntungan perusahaan, sehingga menjadi alasan Pepsi untuk pergi dari Indonesia. Setelah meninggalkan bisnis minuman ringan di Indonesia, PepsiCo masih tetap menjual produk makanan ringannya, seperti Lay's dan Cheetos, yang mungkin dianggap memiliki prospek yang lebih baik dibandingkan minuman ringan. Giant Express, salah satu jaringan minimarket yang cukup populer di Indonesia, mengumumkan kebangkrutannya pada tahun 2020. Ada beberapa alasan yang mendasari keputusan Giant Express untuk menutup operasionalnya. Pertama, persaingan yang ketat di pasar retail. Retail seperti Indomaret dan Alfamart memiliki jaringan gerai yang sangat banyak, yang memungkinkan mereka untuk memanfaatkan skala ekonomi dan menawarkan harga yang lebih bersaing. Kedua, beban operasional yang tinggi. Mengelola banyak gerai memerlukan biaya operasional yang tinggi, seperti sewa tempat, gaji karyawan, dan pengelolaan logistik. Giant pun tidak mencukupi untuk menutupi biaya ini,
sehingga membuat Giant kesulitan untuk bertahan. Ketiga, kurangnya diferensiasi produk. Meskipun Giant Express menawarkan produk dengan harga terjangkau, mereka tidak memiliki produk unik atau layanan tambahan yang cukup menarik konsumen. Tanpa diferensiasi yang jelas, konsumen cenderung lebih memilih minimarket yang sudah lebih dikenal. Keempat, dampak pandemi global. Meskipun Giant Express sudah mengalami kesulitan sebelum pandemi, wabah COVID-19 membuat pembatasan aktivitas masyarakat dan mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat selama pandemi. Situasi ini semakin memperburuk pendapatan perusahaan. Meskipun Giant Express sempat populer di Indonesia, mereka tidak mampu bertahan dalam menghadapi tantangan pasar yang semakin kompleks. Tupperware, perusahaan terkenal yang memproduksi wadah makanan plastik dan produk rumah tangga, mengajukan kebangkrutan dan mengalami krisis keuangan global pada tahun 2023 lalu, berdampak langsung di pasar Indonesia. Beberapa faktor utama yang menyebabkan kebangkrutan Tupperware di tingkat global, antara lain. Pertama, perubahan pola konsumen. Konsumen mulai beralih dari produk plastik ke alternatif yang lebih ramah lingkungan, seperti wadah kaca, logam, atau bahan plastik yang cepat terurai. Tren keberlanjutan dan kesadaran akan dampak lingkungan dari penggunaan plastik membuat permintaan untuk produk Tupperware menjadi berkurang. Kedua, model bisnis. Tupperware selama bertahun-tahun mengandalkan sistem penjualan langsung melalui pertemuan atau Tupperware Parties, di mana produk dijual oleh distributor independen. Meskipun model ini pernah sangat sukses, seiring berjalannya waktu, metode ini mulai kehilangan daya tarik, terutama di kalangan generasi muda yang lebih terbiasa berbelanja online atau melalui pengecer modern. Ketiga, hutang yang menumpuk. Tupperware menghadapi masalah hutang yang cukup besar, yang menjadi beban finansial berat bagi perusahaan. Kesulitan dalam membayar utang dan pengelolaan keuangan yang buruk, menyebabkan perusahaan semakin tertekan. Dalam kemajuan teknologi dan perubahan zaman, Tupperware tidak mampu bertahan dalam menghadapi tantangan global yang semakin besar. JD.ID, platform e-commerce yang merupakan cabang dari JD.com, salah satu raksasa e-commerce asal Tiongkok, mengumumkan penutupan layanannya di Indonesia pada tahun 2023 lalu. Beberapa faktor yang menyebabkan JD.ID mengalami kesulitan dan akhirnya bangkrut dari pasar e-commerce Indonesia, meliputi beberapa hal. Pertama, dominasi pemain besar. Pasar e-commerce Indonesia sangat kompetitif sekali, dengan dua pemain raksasa seperti Tokopedia dan Shopee, menjadikan mereka e-commerce yang sangat besar dengan sumber daya yang sangat kuat, sehingga mengakibatkan JD.ID kesulitan untuk mendapatkan pangsa pasar yang signifikan di tengah dominasi pemain-pemain ini. Kedua, fokus pasar yang segmented. JD.ID lebih mengutamakan produk-produk elektronik dan barang-barang konsumer tertentu, meskipun memiliki pasar, tetapi tidak sebesar kategori barang lainnya seperti produk kebutuhan sehari-hari, fashion, dan makanan, yang lebih banyak dicari konsumen e-commerce Indonesia. Ketiga, kurangnya investasi dan dukungan finansial. Meskipun JD.com adalah perusahaan induknya, JD.ID kurang mendapat dukungan investasi yang cukup kuat untuk berkembang pesat di pasar e-commerce Indonesia. JD.ID gagal untuk membangun basis pelanggan yang loyal dan bersaing dengan lebih baik lagi di pasar yang sangat dinamis ini. Meskipun JD.com tetap menjadi pemain besar di Tiongkok, JD.ID tidak mampu bertahan dalam pasar Indonesia. Nah, itulah beberapa perusahaan yang gagal di Indonesia, maupun yang bangkrut secara global. Dari hal ini, salah satu dampak negatifnya adalah mengakibatkan sejumlah karyawan harus kehilangan pekerjaan mereka. Pelajarilah hal berharga yang terjadi dari gagalnya bisnis perusahaan ini. Jika kamu suka video ini, jangan lupa like dan share ya.